Seperti yang dijelaskan tadi Pak Ustadz, saya sedikit aja ya Pak, mau menanyakan apakah hukumnya perempuan sholat di musola? Mohon penjelasannya Pak. Soalnya saya pernah dengar katanya kalau perempuan itu sebaiknya sholat di rumah. Mekaten selajengipun tanya jawab, monggo wonten pertanyaan mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kedoliman Pak. Tetangga saya itu memelihara unggas di atas selokan. Jadi selokan itu untuk jalan air itu dikasih unggas itu untuk memelihara ayam, itik ataukah apa bebek atau itu ya Pak. Itu sehingga baunya itu sampai ke rumah saya Pak. Karena ada angin itu. Apakah terus kadang-kadang juga ada sapi tank yang kena angin itu baunya luar biasa Pak. Lah apakah itu termasuk kedoliman Pak dengan tetangga? Padahal kalau dolim itu kan sangat ngeri ya Pak. Amalnya itu bisa dikasihkan kepada orang yang terdolimi. Lah kalau begitu terus setiap hari berarti amalnya dia itu bisa habis ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wonge ana ning kene ora iki ponggone jenengan. Ndak ada. Nek saged pertanyaan ampun ngoten. Ya disamarke ngoten. Lho wong nek ning kene kula iso dilabrak. Maksudnya ini kalau nggak boleh kan kalau iya gitu. Dijalani gitu maksud saya tuh ini yang ditanyakan terus terang itulah termasuk contohnya perbuatan zalim. Tidak hanya seperti itu, apapun yang mengganggu orang lain. Kula nate matur ning dalan-dalan tiga polisi tidur geden-gedenan, wong sing lewat tidak nyaman, itu zalim lho niku. Nah itu keputusan RT, sa RT kena dosane kabeh. Ya. Nah itu ada ternak di depan rumah karena lahan terbatas, padahal itu bukan miliknya juga. Meski miliknya sendiri kalau sampai mengganggu orang, baunya tidak sedap, ini juga tergolong perbuatan dolim. Cuma dolim itu klasifikasi, ono tingkatane. Nek oleh ganggu rapati akeh nggur ampuh tok ya dolime sithik ngoten. Tapi nek mboten ngoten kok pitike niku ucul mlebune omahe jenengan sampai nek buang kotoran di rumah kita, nek ngendhok ning gone wonge pitik kok pinter meniki ya itu dolime rada dhuwur meneh kan ngoten niku nggih. Nek sampai pitik itu makme tenggene jenengan, buang hajate jenengan, iki meningkat lagi kan ngoten. Jadi itu tergolong zalim, cuma memang ada tingkatan-tingkatan. Yang disebut di sini tadi zalim yang berat, yaitu membunuh, menjarah harta, ya termasuk juga mengancam kehormatan seseorang, termasuk itu nggih. Dados niki perbuatan ingkang boten sae, senajan iku dipun lampahi tangga tepalih tiyang sanes, ini memberi pelajaran pada kita. Jangan sampai kita punya perilaku yang menyebabkan mengganggu orang lain. Kuwi ya perlu diatasi. Caranya bagaimana? Lewat Pak RT, karena di wilayah kita Pak RT ini ada masalah, mohon cari solusinya. Nanti akan baik-baik diputusi RT. Nek diputusi kula jenengan piyambak, ana neda ditukar. Ya, kalau Pak RT nanti akan dipernahke.
ya akan dicari solusinya. Ngoten nggih. Monggo wonten malih. Ya, mriki wonten monggo pundi riye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya khususnya dan juga ibu-ibu semua yang jamaah yang hadir pada sore hari ini mestinya sangat bersyukur dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mirza ya. Karena terkait dengan kedzaliman itu jangan sampai kita rajin ibadah nanti di padang mahsyar ternyata kita jadi orang yang bangkrut. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, terkait kedzaliman bila saya hubungkan dengan yang kita lihat di medsos Pak. Bila kita melihat salah satu contohnya adalah Bapak Wamenaker yang baru saja tertangkap OTT melakukan kejahatan korupsi nafsi-nafsi, bila itu terjadi di salah satu misalnya sebagai warga di Kaliwung Indah ini, qadarullah ada yang misalnya bernasib seperti itu. Yang kita khawatirkan adalah dampak kepada keluarganya. Sedangkan kita tetap menganut pada asas praduga tidak bersalah. Nah, apakah suara-suara yang ada di lingkungan kita ini yang pasti itu menimbulkan bentuk-bentuk ngerasani atau bentuk-bentuk mencoba ingin tahu permasalahan itu, apakah itu termasuk sesuatu yang kita ini mendolimi keluarganya yang ada Pak. Lalu apabila ternyata si keluarga ini bersabar menghadapinya karena rasanan-rasanan itu tadi diterimanya dengan sabar dan ikhlas, apakah dia juga akan memetik dari buah kesabarannya itu mengambil pahala dari orang-orang yang sibuk dengan menggunjing dirinya itu Pak. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Lalu bagaimana sikap yang bijak apabila itu terjadi di lingkungan kita? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga penjelasan Pak Ustadz bisa menjadikan kita beramal dengan dilandasi ilmu yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang ini marak di mana-mana koruptor itu ketangkap karena memang Pak Prabowo menyatakan dengan tegas untuk memberantas, menindak tegas koruptor. Makanya tidak pandang itu wakil menteri sekalipun ataupun siapapun, dia sudah menyampaikan untuk diberi tindakan yang tegas. Bahkan diusulkan dulu-dulu tapi belum disepakati untuk dimiskinkan. Kan pernah ada wacana seperti itu ya. Ini bagaimana kalau terjadi hal-hal semacam itu? Ada di lingkungan kita misalnya, kulon jenengan kalau hanya sebagai warga biasa tidak bisa ikut mengatasi persoalan itu, sebaiknya tidak ikut membicarakannya. Tapi ngeten iki angel ya, soalnya kok tonggo nang orang ngerti, akhirnya takon padahal yo maksudnya ngandani, akhirnya ojo kondo-kondo semuanya jadi tahu akhirnya. Nah ini tetap hal ini tidak dibenarkan kita menjadikan suatu pembicaraan buat bibir, tidak dibenarkan. Karena apa? Yang pertama, orang yang diberi sanksi penjara kadang-kadang memang ada kalanya penjahat betul, koruptor betul, ada seperti itu. Ada yang ada kalanya sebetulnya tidak korupsi, hanya diduga karena ada alat bukti secara sah itu kuat ya, tapi belum tentu bukti ini benar, karena zaman sekarang itu politik ini memang sulit untuk
sikapi secara bijak. Politik wong rak salah iso digawe salah, bukti yang tidak benar bisa diadakan. Sehingga yang kedua, ada kalanya orang itu sebetulnya tidak bersalah tapi dipandang salah. Nomor tiga, memang orang itu tidak salah sama sekali karena bertentangan dengan norma kebijakan pemerintah, akhirnya dipersalahkan. Contohnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, nalika ana Jepang, Kaisar Jepang, Panglima Jepang, wong-wong liyane do menundukkan punggung, bahas sing mboten turun, lalu dipenjara, Bu. Apakah ini sebuah kesalahan? Mboten, karena ini memang hukum yang ada di saat itu sedang memerintahkan seseorang untuk hormat dengan cara seperti itu. Jadi yang pertama kita harus mendapat edukasi. Orang yang dipenjara itu ada kalanya 3 macam ini. Sedangkan kita belum tahu betul apakah seseorang yang dipenjara itu ikut kelompok pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Kalau ikut yang kedua saja, kalau nanti was ngomong ke kejelekannya, ternyata dia bukan sosok yang melanggar aturan, karena korban dari misalnya politik. Riyen kan nanti diterangke ono kalane wong niku ora pinter ngomong, karena nggak pinter ngomong jane ora salah dipersalahkan, dipenjara. Ono kalane wong niku pinter ngomong tapi sakjane salah, malah bebas dari penjara karena dia pinter ngomong. Nah, semacam inilah kita semuanya hati-hati untuk tidak menjadikan kasus-kasus yang ada sebuah pembicaraan. Nek orang no bendere kula jenengan tergolong ikut fitnah, nek kula jenengan bener kita pun tidak ikut serta menyelesaikan persoalan itu. Dan niku mula sing sae ampun ngantos dados pembicaraan di antara kita. Ngoten nggih? Sampun cekap niki jam pira, Pak? Oh, Ibu nggih, setunggal mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan tadi Pak Ustadz, saya sedikit aja ya Pak, mau menanyakan apakah hukumnya perempuan sholat di musola? Mohon penjelasannya Pak. Soalnya saya pernah dengar katanya kalau perempuan itu sebaiknya sholat di rumah. Itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan semacam ini suka kesekian kali ya, tapi mboten napa-napa. Ya ning Astasina mriko tenggene pengajian teng WA sering. Apakah wanita itu tidak diperintahkan sholat ke masjid ke musola, sebaiknya di rumah saja, ngoten nggih? Memang niki wonten dua pandangan. Yang pertama, kalau perempuan itu datang ke masjid ke musola kok menyebabkan terjadinya fitnah, laki-laki itu menjadi tidak tenang karena adanya dia. Contohnya apa? Pakaiannya seksi, nggih. Contohnya apa malih ambune minyak wangi rak karuan. Niki, atau yang ketiga mungkin tutur kata perilakunya menyebabkan laki-laki menjadi tidak tenang. Itu fitnah. Sebaiknya wanita seperti ini sholatlah di rumah karena tidak aman untuk laki-laki yang lain. Tapi ada hadis bunyinya begini, wala tamna'u, ya, jangan kamu mencegah imra'atukum, wanita-wanitamu al-masajida untuk datang ke masjid. Rasulullah membolehkan datang ke masjid. Istri-istri Rasul bahkan kalau Ramadan datang ke masjid, itikaf di masjid. Sampai sekarang Mekah Madinah tidak ada larangan untuk datang ke masjid bagi wanita. Dengan umroh haji setiap saat boleh dan ada tempat untuk sholat bagi wanita. Musola an-nisa khusus perempuan ada di masjid itu. Jadi tidak dilarang sepanjang tidak menimbulkan fitnah. Tapi nek nimbulke fitnah saene teng dalem mawon.
Delalah sing salat tuh wayu sek enom, ya prilakune memang yang gemesi, imam dhewe kudu nyawang terus lah ya. Nek ngene iki aja ning masjid, aja ning musala megelke ati, ning omah wae. Nah sing wis tuwa-tuwa model lawas-lawas ya ora apa-apa ngeten iki wis biasa nggih. Ngoten niku. Mboten masalah nggih. Pengajian ya ora usah nek wedok dikurung dhewe, lanang dikurung dhewe. Ya nek wedoke niku ayu-ayu pancen ngoten. Pancen ngoten. Lha jenengan nek tindak haji umroh, lanang wedok mengke campur lho Bu. Ora teruske sing kono nyingkir mboten, kecuali salat lho nggih. Nek napa nika? Tawaf yo lanang wedok bareng Bu. Tapi kan ra ono wong tawaf yo ayu ora wayu diikuti terus kan ora iya. Judule kan ibadah nggih. Ngoten nggih. Dados ngoten Bu, monggo dipun pilih nika wau menawi kula panjenengan kok biasa saja ya berangkatlah ke mushola ke masjid dengan cara untuk tidak mendatangkan fitnah. Tapi nek kula jenengan kok tergolong wong sing saged ndumukake fitnah, saenipun wonten dalem mawon. Ngoten nggih, kados pun cekap matur suwun sedaya kratosanipun. Menawi anggen matur wonten khilaf nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.